puji Tuhan, kami sudah siapkan setiap hati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom semuanya, ada sukacita pagi hari ini, amin. Ya, kita mengangkat pujian, kita katakan bersyukurlah. Kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, amin. Hanya
kebaikan Tuhan. Saatnya pada pagi hari ini kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita semuanya, mari kita boleh tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau buka hati kita dengan sungguh-sungguh, biar Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, sungguh besar setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
Bambang untuk maju ke depan untuk doa firman Tuhan. Segala kemuliaan, puji syukur dan terima kasih Bapa, kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Sepanjang bulan Oktober ini Tuhan, Kau akan nyatakan kuasa-Mu, penyertaan-Mu dalam nama Yesus. Apapun segala pergumulan dan pergumulan kami percaya Tuhan, Kau maha hadir, Kau maha tahu, Engkau yang memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk melakukannya Tuhan. Puji-pujian yang sudah kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, boleh mempermuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Kau berkati kami. Urapi hamba-Mu yang akan pakai saluran berkat untuk menyampaikan berkat-berkat firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Hingga firman yang boleh kami terima boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Kami boleh melakukannya Bapa. Begitu dengan sidang jemaat-Mu yang hadir, Roh Kudus Kau berkati, urapi, berikan kekuatan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus menyertai memberkati kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Nah Bapak Ibu, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Mencari Jalan Kebenaran. Mencari jalan kebenaran. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa tidak ada orang yang mau menerima murka Allah atau hukuman dari Allah. Apakah ada di antara kita yang mau menerima hukuman dari Allah? Tentu tidak Bapak Saudara. Karena setiap orang ingin mendapatkan hidup yang baik dan menikmati berkat Allah. Yang mau diberkati katakan amin. Ah semua kan. Memang orang itu inginnya hidupnya ya mendapatkan berkat, nggak mau mendapatkan hukuman dari Allah. Bapak Saudara, tetapi di dalam kitab Jefanya, kita buka Jefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Jefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berkata demikian. Ada di slide saya sudah siapkan, mungkin bisa langsung dibuka aja di slide PowerPoint. Jefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Bagi yang jarang baca Alkitab pasti bingung, ini Jefanya ini nama siapa ya, gitu ya. Nggak tahu di Alkitab ada kitab Jefanya gitu kan. Nah Bapak Saudara, ayat 1 berkata demikian. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Ayat 2. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bapak Saudara, Jefanya menuliskan tentang nubuatan akan tibanya hari Allah atau murka Allah, hukuman Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Karena orang Israel telah berbuat kelaliman, telah berbuat jahat kepada Tuhan. Bapak Saudara, sekalipun Tuhan menawarkan, Tuhan menyampaikan melalui Jefanya bahwa dia akan menghukum orang Israel, orang-orang yang telah berdosa. Tapi ingat, sebelum hari itu tiba, Tuhan memberikan penawaran. Mau gak kamu bertobat? Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi setiap kita, Bapak Saudara. Tuhan tidak pernah menghukum kita tanpa memperingatkan kita terlebih dahulu. Amin. Dia selalu memperingatkan kita. Kalau kita mungkin menerima murka Allah, mungkin karena kita yang bebal dan tidak mau menerima teguran dari Allah. Sebab Tuhan dari Alkitab, dari PL sampai PB tidak pernah menimpakan murka atau hukuman tanpa memberikan peringatan atau nasihat, tawaran pertobatan. Bapak Saudara, ada banyak orang yang ingin mencari jalan untuk mendapatkan hidup yang baik, hidup yang berharga, hidup yang bernilai.
Kalau orang berkata, mungkin hidup yang berharga adalah hidup yang menikmati kekayaan atau kesuksesan. Ada seorang kolektor lukisan, saudara, bisa diklik. Ada seorang kolektor lukisan, dia mengoleksi banyak sekali lukisan di rumahnya, Bapak Saudara. Ada di paling awal kayaknya, bisa dibuka. Sebelum ayat ini mungkin. Iya, ada seorang kolektor kaya, Bapak Saudara. Dia mau mengoleksi banyak sekali lukisan dan dia di rumahnya punya galeri. Jadi Bapak Saudara, dari lukisan yang mahal-mahal itu ada di rumahnya. Suatu ketika dia melihat-lihat lukisan yang ada di galerinya, dia merasa kurang puas. Dia merasa ada yang kurang, lalu dia perintahkan staf-stafnya, kalian cari lukisan-lukisan yang berharga, yang mahal di seluruh dunia. Tidak lama kemudian Bapak Saudara, stafnya datang. Pak, ternyata semua lukisan yang mahal sudah ada di galeri kita, di galeri yang Bapak punya ini. Saudara, kita perhatikan orang yang kaya itu, kolektor yang kaya itu tidak menemukan kebahagiaan meskipun dia sudah punya semua yang berharga di dunia ini. Banyak orang yang mencari-cari hidup, jalan kehidupan. Tapi sebenarnya jalan kehidupan itu sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Tuhan sudah tawarkan kepada setiap kita. Gak usah kita cari-cari ke ujung dunia mana untuk mendapatkan kedamaian, mendapatkan kehidupan yang bernilai dan berharga. Kehidupan yang bernilai dan berharga itu sudah ada dalam diri kita. Amin, saudara. Nah, hari ini kita akan merenungkan, saudara, apa yang harus kita cari untuk mendapatkan hidup yang berharga? Apa yang harus kita cari untuk mendapatkan hidup yang bernilai? Apa yang harus kita cari untuk mendapatkan hidup yang damai sejahtera? Tadi saya telah memberikan contoh. Kekayaan tidak bisa memberikan damai sejahtera, kebahagiaan kepada kita. Amin, saudara. Ada banyak orang yang saya kenal, saudara, punya harta yang melimpah, tapi dia tetap tidak mendapatkan kedamaian atau kebahagiaan. Mungkin karena dia membutuhkan relasi, dia membutuhkan teman, dia membutuhkan seseorang yang bisa dijadikan dia sebagai tempat untuk dia mengadu, tempat dia bisa mencurahkan isi hatinya. Tidak ada orang yang bisa membeli kebahagiaan atau kedamaian. Nah, Bapak Saudara, apa yang harus kita cari? Yang pertama, carilah Tuhan, kata Jevanya. Carilah Tuhan. Kita buka ayat 3, carilah Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih, kata carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Mencari Tuhan berarti hati kita sungguh-sungguh rindu mengenal dan mengasihi Tuhan. Rindu apa? Mengenal dan bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi mengenal Dia, Bapak Saudara. Bukan hanya mengenal Dia, tapi mengasihi Dia. Ketika kita ingin menjalin hubungan keakraban dengan seseorang, kita tentu tahu dulu dia, lalu kita dekat dengan dia, kita kenal dia, lalu kita bisa mencurahkan hati kita, perasaan kita, kasih sayang kita kepada dia. Kita punya hubungan atau bonding yang kuat, amin. Dengan Tuhan, Bapak Saudara, kita pun harus demikian. Carilah Tuhan itu berbicara tentang bukan hanya kita hadir di gereja, lalu kita mengikuti ibadah, lalu kita pulang, dan minggu depan itu kita ulangi terus setiap minggu. No, itu bukan atau belum dikatakan mencari Tuhan. Mencari Tuhan, Bapak Saudara punya kerinduan dari hati untuk kenal Dia. Dan saudara mengasihi Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, jiwa, dan kekuatan. Artinya apa? Seluruh eksistensi hidup kita ini, seluruh keberadaan hidup kita ini harus mengasihi siapa? Bukan hanya pikiran kita, bukan hanya mulut kita, saudara, tapi semuanya. Komponen hidup kita ini mengasihi Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Alkitab berkata sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadah kita yang sejati. Nah, Bapak Saudara, Yeremia pasal 29 ayat 3 berkata, apabila kamu mencari aku, apa dikatakan? Kamu akan, apabila kamu menanyakan aku dengan, orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dia akan menemukan Tuhan, amin. Orang yang tidak mencari Tuhan dengan segenap hati atau mencari Tuhan dengan setengah-setengah, Bapak Saudara, karena paksaan mungkin, percaya saya, tidak akan menemukan Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Alkitab berkata, kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, Bapak Saudara, full heart, itu maka kita akan mendapatkan Dia, kita akan bertemu dengan Dia. Mencari Tuhan, mengasihi Dia, Bapak Saudara. Ada banyak orang percaya di akhir-akhir ini saya temukan, Bapak Saudara. Mungkin mereka sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang Kristen sekian lama. Tapi mereka belum memiliki hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Saudara, mengasihi Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Ya atau tidak, Bapak Saudara? Bukan hal yang mudah kan? Namanya kasih itu butuh pengorbanan, ya atau tidak? Sekarang ini kalau kita mengasihi Tuhan, kita hadir tempat ini, kita korbankan waktu kita kan, Bapak Saudara. Hari Minggu pagi mungkin kita bisa ikut senam joget, ya kan?
atau mungkin ikut acara pasar kaget seperti di apartemen saya. Setiap hari Minggu ada pasar kaget. Istri saya bilang kalau minggu-minggu besok kita nggak ada pelayanan pagi, kita ibadah sore, kita ikut pasar kaget katanya. Ya kan, karena Senin sampai Sabtu sibuk bekerja, Minggu merah. Istri saya tadi bilang gitu, karena di apartemen saya sejak 2 minggu nih, setiap pagi ada senam joget dan pasar kaget. Mungkin kita punya keinginan begitu, tapi itu kita korbankan, ya kan? Kesenangan-kesenangan itu kita korbankan untuk datang kepada Tuhan. Makanya saudara, kalau kita mengasihi seorang itu pasti kita mengorbankan. Ada harga yang harus kita bayar. Demikian juga dengan Tuhan saudara. Dan saya percaya ketika kita mengorbankan apa yang kita punya untuk Tuhan, dia tidak akan sia-sia apa yang kita lakukan, amin. Jeripayah kita tidak akan pernah sia-sia. Ada sebuah lagu berkata, mari tanya sama-sama saudara. Saya hari ini khotbah sambil menyanyi gitu ya. Saya tergerak untuk nyanyi supaya kita bisa meresapi firman Tuhan. Ku cari wajah yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, katakan. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu. Ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Seruan hatiku, katakan. Sungguh indah kau Tuhan. Yes Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka, katakan, Engkau sungguh indah Tuhan. Sungguh indah kau Tuhan. Menara penghindung. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang Lagu ini berkata, Tuhan sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan Tuhan. Bapak saudara dan saya, kita manusia ciptaan Tuhan, kita butuh Tuhan, amin. Kita perlu Tuhan, Bapak saudara. Mungkin kita merasa kita punya segala-galanya di dunia ini. Tapi tahukah saudara, hidup kita seperti uap, kata firman Tuhan, yang sebentar akan hilang, Bapak saudara. Kita nggak tahu kapan usia kita. Tuhan yang punya waktu. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Karena di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya akan ada waktu, akan tiba waktu di mana ketika orang mencari Tuhan, dia tidak akan pernah ketemu Tuhan. It's too late. Sudah terlambat, saudara. Jadi selama kita hidup ini, inilah waktu kita mencari Tuhan. Setelah Anda dan saya mati, tidak ada waktu bagi kita untuk mencari Tuhan, saudara. Jadi selama Tuhan masih berkenan ditemui, kata Yesaya pasal 55 ayat 6, carilah dia selama ia berkenan untuk saudara dan saya temui. Berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Karena akan tiba waktunya nanti. Orang mulai sadar dan ketika mereka mencari Tuhan, Tuhan berkata terlambat. Yang ada hanyalah penyesalan. Judika bilang apa? Yang ada hanya penyesalan dan air mata. Oh, saudara, jadi mari kita tidak membuang-buang waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sekarang ini, saudara. Carilah Tuhan, maka saudara akan menemukan hidup yang berharga dan bernilai. Amin, saudara. Saudara akan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Bagaimana cara mencari Tuhan, Pak? Mencari Tuhan adalah dengan doa dan persekutuan atau ibadah. Yang percaya katakan amin. Mencari Tuhan, saudara, dengan saudara berdoa, bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Itulah cara yang paling konkret saudara bisa mencari Tuhan. Saudara tidak bisa mencari Tuhan di tempat-tempat lain, saudara. Saudara tidak bisa mencari Tuhan kalau saudara, hati saudara tidak connect dengan Tuhan. Kapan kita bisa connect? Ketika kita sungguh-sungguh tidak terganggu lagi dengan aktivitas kita. Sebagai contoh di gereja. Ada di sini yang di gereja mendengarkan khotbah atau bernyanyi sambil bekerja di HP. Dia belum mencari Tuhan. Ini waktu kita untuk meninggalkan semua kesibukan kita, saudara.
Hanya 1 kali seminggu minimal loh saudara. Ini sudah minimal. Mungkin saudara punya alasan Senin sampai Sabtu saudara sibuk. Tapi hari Minggu ini waktu yang Tuhan sudah sediakan. Seluruh dunia itu merah Bapak Saudara. Atau ada di sini kalendernya hari Minggu tetap hitam? Nanti saya ganti. Atau sini ada yang buta warna nggak bisa melihat warna merah di kalender Bapak Saudara? Minimal, saya katakan ini minimal Bapak Saudara. Ini kayak kita kalau sekolah itu nilai standar gitu kan, minimalnya sekian. Nilai minimalnya. Tapi jangan mau menjadi orang Kristen yang minimalis gitu ya. Kalau saudara punya rumah minimalis silakan, kantor minimalis silakan. Iman saudara jangan minimalis. Amin saudara. Tapi saudara harus tetap mau mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan setiap hari. Ketika ada kesempatan dalam doa. Orang yang mencari Tuhan Bapak Saudara, dia tidak akan pernah melangkahkan kakinya setiap pagi sebelum dia datang duduk di kaki Tuhan. Amin. Dia tidak akan berani melangkahkan kakinya untuk bekerja setiap pagi sebelum dia berkata Tuhan terima kasih. Duduk di kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang punya kerinduan dan cinta kepada Tuhan. Dia selalu mencari kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Jangan pergi ke mall, jangan pergi ke tempat rekreasi sebelum saudara dan saya beribadah hari Minggu. Amin saudara. Jangan pergi, kita nih seringkali, udahlah hari Minggu kan setiap minggu. Saudara nggak sadar, sempat Tuhan tidak kasih kesempatan, saudara menyesal. Jadi jangan bilang ada hari Minggu. Saudara tahukah setelah pulang ibadah ini, tahukah kita, siapa yang tahu, siapa bisa menjamin bahwa dia tetap hidup? Nggak tahu. Iya kan? Ada orang meninggal ketika berkhotbah, ada orang meninggal ketika beribadah, ketika jalan, ketika tidur dan sebagainya, nggak ada yang tahu saudara. Jadi jangan saudara kepedean tahu, hari Minggu depan masih ada. Iya kalau saudara masih hidup. Kalau saudara sudah, Tuhan bilang cukup, enough, waktumu selesai. Terlambat loh saudara. Maka saya katakan kesempatan, selagi ada kesempatan, saudara harus pegang itu. Amin saudara. Yang kedua, supaya kita mendapatkan hidup yang bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Apa kata Jefanya? Carilah kebenaran. Di dalam Alkitab dikatakan tadi, carilah keadilan. Dalam terjemahan asli, keadilan itu bicara tentang righteousness, kebenaran. Apa kebenaran? Dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bisa diklik? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu apa Bapak Saudara? Firman Tuhan Bapak Saudara. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi orang yang mau mendapatkan hidup yang berharga setelah dia mencari Tuhan, maka dia akan rindu untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kalau saudara dan saya mengasihi seseorang, mungkin mengasihi pasangan kita, tentu kita ingin tahu apa isi hatinya kan? Ya kan? Kita ingin tahu dekat dengan dia, apa lakukan bagi dia. Saudara, isi hati Tuhan, saudara dapat temukan dengan membaca Alkitab. Tidak ada yang lain Bapak Saudara. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Jadi yang kita cari jangan hanya kerajaan Allah, harus dengan kebenarannya. Orang yang mencari kerajaan Allah tanpa tahu kebenaran saudara akan sesat. Ada banyak orang yang berdoa mencari Tuhan tanpa baca firman Tuhan, sesat. Ya kan? Sesat Bapak Saudara. Orang Kristen tapi sesat. Kenapa? Karena dia doa, dia mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah itu tidak berdasarkan Alkitab. Itu seperti bangsa-bangsa lain, orang-orang lain yang mencari Tuhan Allahnya tanpa ada kebenaran. Ditemukannya pohon yang besar, dianggap punya daya magis, punya kuasa, disembah jadi Tuhan kan. Ditemukan sesuatu yang aneh, yang unik, batu yang besar mungkin bentuknya bentuk manusia, langsung disembah. Orang yang mencari Allah tanpa tahu kebenaran, sesat Bapak Saudara. Gak akan ketemu dengan Tuhan yang benar. Tapi Tuhan sudah memberikan Alkitab, firman Allah, kebenaran. Carilah Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang kita butuhkan akan Tuhan tambahkan. Saya minta chord G lagi. Kita nyanyi sebuah lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Di waktu ku bimbang, engkau yang bimbang katakan. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya.
Katakan firman-Mu Tuhan. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Mazmur berkata firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kalau saudara ingin jalan dalam kebenaran, dalam terang, harus mengerti firman Tuhan. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan, dia akan menuju kepada jalan kebinasaan, jalan kegelapan, dan dia tidak akan sadar ujungnya menuju maut. Kalau saudara ingin jalan dalam kebenaran, ingin mengerti kehendak Tuhan, baca, renungkan firman Tuhan setiap hari. Siapa di sini yang setiap hari baca firman Tuhan? Bisa angkat tangan? Tolong jujur di hadapan Tuhan. Yang baca firman Tuhan setiap hari, entah itu pagi, siang, malam. Saudara enggak banyak. Semoga minggu depan mungkin bukan saya yang khotbah, mungkin Pak Gembala bisa tanya kembali kepada jemaat. Adakah minggu depan yang bertambah yang baca firman Tuhan setiap hari? Amin saudara, ini sudah bulan Oktober ya kan? Akhir bulan Oktober. Sebentar lagi November, Desember kita tinggalkan tahun 2021. Berapa pasal yang Bapak Saudara baca dari Januari sampai Desember? Jangan-jangan bisa dihitung 5 jari. 1 pasal kan? 2 pasal, 3 pasal. Bapak Saudara belum cinta dengan Tuhan. Bapak Saudara hanya sibuk membaca koran, artikel dan sebagainya. Membaca novel dan sebagainya. Berapa banyak waktu yang saudara habiskan untuk itu? Saya Bapak Saudara di rumah, saya bilang ke istri saya bilang kalau dia banyak membaca atau menonton video-video yang gak ada manfaat, saya marahin dia. Tanya dia, saya marah. Gak ada manfaatnya, ada gak manfaatnya? Segala sesuatu yang kita lakukan harus ada manfaatnya. Saya gak melarang dia untuk baca yang lain atau buka video atau stalking orang, gak salah. Artinya jangan sampai itu semuanya menggantikan waktu kita untuk Tuhan, Bapak Saudara. Saudara membaca apa? Membaca berita. Saya juga baca berita. Semua orang supaya tahu wawasannya kan, supaya tahu apa yang terjadi kan, supaya nggak seperti kata dalam tempurung kan. Orang Kristen kok nggak tahu apa-apa, taunya Alkitab. Ya, kita hidup di dunia, kita harus mengerti situasi kita. Tapi saudara jangan lupakan baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari, Bapak Saudara. Supaya saudara dituntun Tuhan dalam jalan kebenaran. Jalan saudara diterangi oleh firman Tuhan. Bapak Saudara, Amos pasal 5 ayat 24 berkata demikian. Amos pasal 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Perhatikan, keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti apa? Sungai yang selalu mengalir. Jadi Amos berkata begini, biarlah kebenaran itu bergulung-gulung seperti air, mengalir seperti sungai. Artinya saudara dan saya harus hanyut dalam aliran firman Tuhan. Hanyut, tenggelam Bapak Saudara. Kita tenggelam, berbicara tentang tenggelam Bapak Saudara. Kalau kita lihat orang tenggelam di sungai itu berarti dia sudah tidak kuasa menahan arus sungai, dia akan dibawa kemana air itu mengalir, ya atau tidak? Sesuatu yang namanya tenggelam, dia tidak punya daya, tidak punya kuasa untuk menahan lagi, untuk melawan. Dia harus pasrah ikut kemana air membawa dia. Saudara, ketika saudara dan saya hanyut dalam firman Tuhan, firman itu akan membawa saudara, menghanyutkan kita, menenggelamkan kita, membawa kita kepada kebenaran. Hanyut dalam kebenaran. Biarlah kebenaran itu bergulung-gulung seperti air itu, kata Amos. Artinya biarlah kita berserah, ditenggelamkan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah salah menuntun saudara dan saya, amin. Dia tidak pernah salah menuntun kita. Nah yang ketiga, apa yang kita harus kita cari Bapak Saudara? Yang ketiga, apa kata Jefanya? Carilah kerendahan hati. Carilah kerendahan hati. Saya baca di dalam ayat 3 bagian akhir, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bapak Saudara, bicara tentang kerendahan hati ini bukan bicara tentang karakter atau sifat seseorang yang rendah hati, bukan. Maknanya lebih dalam Bapak Saudara. Karena apa? Karena kerendahan hati dalam Zefanya pasal 2 ayat 3 ini berbicara tentang orang yang merasa tidak berdaya atau tidak punya apa-apa. Dia hanya memilih untuk bergantung pada Tuhan. Dengan kata lain, dia sadar bahwa dia butuh Tuhan dalam ketaatan. Saya tekankan berkali-kali Bapak Saudara, yang butuh Tuhan itu kita. Kita yang butuh Tuhan. Maukah saudara dan saya mencari kerendahan hati? Artinya hati saudara ini punya kesadaran bahwa kita ini sebenarnya gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita ini harus dekat dengan Tuhan. Kita ini butuh Tuhan, perlu Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Bapak Saudara, dalam Matius pasal 5 ayat 3 berkata demikian. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang apa? Miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dalam bahasa Yunani Bapak Saudara, kata miskin itu penes, orang bilang ngenes gitu ya. Miskin, saya sedikit menyampaikan, dalam bahasa Yunani ada dua arti miskin Bapak Saudara. Yang satu
penes, yang satu ptokos. Saya minta maaf, ini bukan penes, harusnya ini ptokos. Jadi arti ptokos itu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Miskin, kin, bukan akin. Miskin, miskin saudara. Hidupnya hanya bergantung dari pemberian, itu ptokos. Itulah yang Tuhan maksud dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang tidak punya apa-apa, yang hidupnya bergantung pada Tuhan. Beda dengan penes. Penes itu hidup sederhana. Artinya dia masih punya harta tapi sederhana, saudara. Nah, di Alkitab dikatakan berbahagialah orang yang ptokos di hadapan Allah. Poor in spirit. Kenapa mereka lah yang punya kerajaan surga? Saudara, apakah saudara punya kerendahan hati, miskin di hadapan Allah? Saudara merasa saudara ini tidak punya apa-apa yang harus dibanggakan? Bahwa kita ini perlu Tuhan, hidup kita adalah anugerah Tuhan. Saudara dan saya bisa beribadah pada saat ini, itu pun karena anugerah Tuhan, amin. Bukan karena kehebatan kita, saudara. Matius 11 ayat 28 berkata demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dia menjadi teladan kita. Tuhan rendah hati, lemah lembut. Kita harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita perlu Tuhan. Bapak saudara, ada sebuah tokoh, bukan sebuah ya. Kalau tokoh itu seorang berarti ya, sorry. Ada seorang tokoh, Bapak saudara, dalam sejarah gereja yang bernama Samuel Rutherford. Dia seorang yang saleh, Bapak saudara. Orang itu memuji-muji kesalahan dia. Wah, luar biasa Pak Samuel. Bahkan Samuel Rutherford salah seorang dari kelompok orang yang membuat pengakuan iman Westminster. Aku percaya akan Allah Bapa, akan Putra dan sebagainya. Pengakuan iman, Bapak saudara. Itu salah seorang pembuatnya itu Samuel Rutherford. Suatu ketika istrinya sakit parah. Tapi karena dia cinta kepada Tuhan, saudara, dia menuliskan surat kepada orang-orang. Walaupun istrinya sakit parah, dia punya masalah, mengalami penderitaan, dia tetap mengatakan, I love you Jesus, I love you. Dia cinta Tuhan, saudara. Bahkan dia menuliskan surat kepada temannya yang bernama David Dixon. Dia berkata, I am a chief of sinners. Aku ini kepalanya pendosa. Padahal dia orang percaya, hamba Tuhan, orang saleh, saudara. Tapi dia tetap merasa, aku ini gak ada apa-apanya. Aku ini tetap orang berdosa di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Inilah poor in spirit. Orang yang tidak punya apa-apa. Dia gak ada yang bisa dibanggakan. Karena keselamatan saudara dan saya itu pun karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Alkitab berkata, jangan ada satu orang pun yang memegahkan diri, saudara. Apakah saudara mau seperti Samuel? Meskipun dia orang yang saleh, diakui orang yang memang sungguh-sungguh rohani gitu, saudara. Seolah-olah hidupnya tanpa dosa, tapi dia berkata, I am a chief of sinner. Bukan hanya aku hanya pendosa, bukan hanya itu yang dikatakan, tapi aku, kepalanya, gengnya, ketuanya pendosa. Bayangkan. Dia bukan meragukan pengorbanan Tuhan, tapi dia merasa walaupun aku ini menjadi orang percaya, itu semuanya kan anugerah Tuhan. Aku ini dulunya berdosa, harus dihukum. Saudara dan saya, mari kita seperti Samuel Rutherford yang merasa tidak ada apa-apanya. Semuanya karena anugerah Tuhan. Saudara dan saya pun bisa duduk di ibadah pada saat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam segala laku kita, aktivitas kita setiap hari. Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada siapa? Jadi orang yang punya kerendahan hati, yang tadi sadar hidupnya tidak punya apa-apa, perlu Tuhan, dia akan bergantung penuh, totally, sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah, saudara. Jadi bukan gantung setengah-setengah. Sepenuhnya dia serahkan kepada Tuhan hidupnya. Apapun yang dia rencanakan, pekerjaan, studi, masa depan, dia sudah rencanakan susun dengan baik, dia sudah manage dengan baik, tapi dia berkata, Tuhan biar kehendak yang jadi. Amin, saudara. Saudara dan saya bisa menyusun rencana atau strategi dan agenda-agenda apapun itu. Tapi ingat, hanya Tuhan yang menentukan. Jadi jangan sombong, jangan melupakan Tuhan dalam segala perencanaan, kata Yakobus. Andalkan Tuhan, saudara. Mungkin kita sudah punya, kita ini kuliah doktor atau magister atau doktor, mungkin manajemen kita sudah, aduh aku bisa atur keuanganku, aku bisa atur semuanya, ya kan, cash flowku dan sebagainya. Aku bisa atur masa depanku, aku ngerti kok tahun sekian nanti aku ini, anakku ini, anakku ini. Oh saudara lupa Tuhan. Dengan sekejap Tuhan bisa hapuskan itu, saudara. Gak ada orang yang boleh sombong. Makanya aku berkata, hei engkau yang punya rencana ke kota Anu, akan tinggal sekian lama, akan berbuat ini dan itu. Jangan lupa melibatkan Tuhan. Oh, saudara, jadi orang yang punya kerendahan hati, setelah dia mencari Tuhan, dia rindu kebenaran, membaca firman Tuhan. Dan dalam setiap hari hidupnya, dia akan bergantung, berserah kepada Tuhan total.
apapun yang dilakukan, dia tetap serahkan pada Tuhan. Jangan sombong sebab Tuhanlah pemilik hidup kita. Saya minta chord C. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan langsung refnya, aku berserah. Katakan I surrender Lord, aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus juru selamat katakan aku berserah padamu Tuhan. Aku berserah, kami berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus juru selamat Lagu ini memang sangat menyentuh bagi kita semua yang sungguh-sungguh menghayatinya. Maukah kita berserah kepada Yesus dengan sepenuh hati kita? Berserah kepada Yesus dalam segala hal yang kita lakukan kepada Tuhan. Itulah bukti saudara menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, miskin di hadapan Allah. Yohanes pasal 15 berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Tidak bisa berbuat apa-apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin tetap bisa bekerja mencari uang, bisa. Orang tidak kenal Tuhan bisa mencari uang, ya kan? Di luar sana banyak orang yang tidak kenal Tuhan, dia bisa mencari uang banyak daripada kita. Berbicara tentang tidak bisa berbuat apa-apa bukan itu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan artinya tidak ada seorang pun yang bisa berbuat yang benar, layak di hadapan Tuhan ketika dia hidup di luar Tuhan. Meskipun dia punya segala sesuatunya, dan bagi Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Nah, saudara terkasih, mari. Jadi kata carilah Allah atau Tuhan, carilah kebenaran, carilah kerendahan hati itu perintah yang harus saudara dan saya lakukan. Aktif melakukannya, amin saudara. Orang Kristen bukan pasif menunggu seperti ini, bukan saudara. Tapi aktif. Tuhan sudah menawarkan dirinya kepada kita. Maukah saudara dan saya untuk melangkahkan kaki mencari dia. Mencari kebenaran, mencari kerendahan hati. Ketika kita berkomitmen untuk mencari ketiga hal ini saudara. Saya percaya hidup saudara dan saya ini menjadi hidup yang bernilai, berharga di mata Tuhan. Saudara mau memiliki hidup yang berharga di hadapan Tuhan? Carilah Tuhan, carilah kebenaran, carilah kerendahan hati. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita renungkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh ditegur oleh firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Seringkali kami ingin menikmati mencari hidup yang bahagia. Tapi kami tidak tahu bahwa hidup yang bahagia belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang berharga, bernilai di hadapan Tuhan, bukan di hadapan dunia. Sebab dunia ini membawa kami kepada kebinasaan Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, luruskan jalan-jalan kami. Hari ini kami berkomitmen untuk mencari Tuhan, mencari kebenaran-Mu, mencari kerendahan hati, menjadi miskin di hadapan Allah, berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan aku berserah. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat. Yang mau berserah mari angkat tangan, katakan aku berserah. Ini komitmen kami Tuhan. Aku berserah, yes Tuhan, pada Yesus
katakan dengan kesungguhan hati, aku berserah. Aku berserah. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, Engkau pegang jamaah setiap kami. Ku berserah Tuhan pada Yesus Juru Selamat. Hamba telah selesai berbicara Tuhan, Engkau yang berbicara di hati kami masing-masing. Koreksi setiap kami, bentuk setiap kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan menciptakan kami untuk maksud yang mulia. Tuhan, jangan biarkan kami jauh. Ketika kami jauh Tuhan, pegang tangan kami, tangkap kami kembali Tuhan. Sadarkan kami Tuhan bahwa kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami mau berkomitmen kepada Tuhan, memperbarui kerinduan kami kepada Tuhan hari ini. Untuk kami mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Mencari, mendahulukan perkara-perkara kekal. Dan kami percaya, maka apa yang kami butuhkan, apa yang kami lakukan, Tuhan membuat berhasil untuk mulia nama Tuhan. Tuhan, kami tidak mau takut, tidak mau khawatir akan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Tentang pekerjaan kami, tentang masa depan kami. Sebab kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah menyediakan rancangan yang penuh dengan kebaikan dan sejahtera bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Tuhan, biar kami hanya mau percaya, berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan menerangkan firman Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak saudara yang siap menjadi pelaku firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Silakan untuk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Diberkati dengan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, amin. Dan kita akan mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya rindu para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh terus bertumbuh di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus boleh memakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Sebentar kami akan mau memberikan yang terbaik, biar Tuhan kiranya terus boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang beri, dan semuanya itu boleh kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom. Untuk pengumuman minggu ini, hari Kamis besok kita tetap ada doa puasa. Kita adakan di gereja, kita mulai pukul 10 pagi. Dan untuk hari Sabtu, ibadah kaum muda kita adakan pukul 6 sore, bertempat di gereja juga. Dan untuk hari Minggu, kita adakan ibadah raya beserta perjamuan kudus. Kita adakan 2 kali. Yang pertama pukul 8, yang kedua pukul 4 sore. Untuk yang bertugas minggu depan, menerima tamu oleh Bapak dan Ibu Benap. Dan untuk petugas persembahan, Ibu Ratna dan Saudari Talia. Ada pengumuman tambahan dari bendahara untuk saldo kas gereja per 24 Oktober sebesar 630.800. Saldo kas pembangunan 3.279.100 dan kas sekolah minggu sebesar 1.678.400. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman tambahan, Natal kita tahun ini kita akan laksanakan tanggal 12 Desember. Ya, agak awal. Dan tanggal 25-nya tetap kita rayakan di tempat ini karena kita udah gereja lokal. Ya, kalau tahun-tahun yang dulu ya kita gabung ke sawahan. Tapi sekarang ini status kita udah sama, sawahan itu gereja lokal, kita udah gereja lokal. Jadi tanggal-tanggal atau perayaan-perayaan Kristen itu ya kita harus juga lakukan di tempat kita sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih ingat berapa bulan yang lalu saya sampaikan firman Tuhan membangun mesbah keluarga. Saya nggak tahu berapa banyak keluarga yang sudah menjalankan ya, seperti hambanya tadi juga bilang. Minggu lalu saya sampaikan di ibadah sore, keindahan firman Tuhan itu atau kuasa atau dahsyatnya kuasa firman Tuhan itu kita akan alami ketika kita melakukan. Kalau kita nggak lakukan, ya firman itu tetap indah, punya kuasa dan dahsyat, tapi kita nggak akan mengalami apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak melakukannya. Ya, jadi jangan sudah, khotbahnya bagus, firman Tuhannya bagus. Tapi kalau kita nggak melakukan, kita akan tetap nol Bapak Ibu, hampa. Tapi ketika kita lakukan, disitulah kita mengalami dahsyatnya, hebatnya kuasa dari firman itu sendiri. Ya, jadi ini udah kita di penghujung tahun. Minggu depan kita udah masuk bulan November Bapak Ibu. Tapi kalau kita belum melakukan firman Tuhan, ya doa atau mesbah di keluarga kita itu ya sak maunya aja. Ya keluarga kita tetap gitu-gitu aja. Ya. Itu sebabnya Paulus mengatakan latih diri kita beribadah. Saya selalu mengatakan latih paksa. Karena memang maunya daging kita ini enggak doa. Lebih enak kok. Enggak bangun pagi-pagi. Lebih enak kok. Enggak ikut doa puasa, ya. Karena perut lapar itu enggak nyaman. Ya, tapi kita enggak mau mengikuti kenyamanan daging kita. Roh itu memang penurut, Paulus katakan, tapi daging kita lemah. Ya, kalau kita ikut tetap lemah, ya udah kita nggak akan pernah mengalami terobosan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cari Tuhan dalam persekutuan kita, di dalam kerendahan hati,
cari kebenarannya, karena ada waktunya nanti kita pingin ibadah, kita pingin doa, nggak bisa. Ya ada ibu yang minggu kemarin itu yang datang, kita tatah sampai naik ke lantai 2, dan hari Selasanya masuk opnam di rumah sakit mitra keluarga. Ya anaknya bilang, Pak, mama ini loh dulu waktu sehatnya itu aduh malas ke gereja. Kalau ke gereja pun dia hanya karena mau ada tujuan ke Giant. Waktu itu Giant masih buka gitu ya, waktu kita masih di tempat lama. Ya memang tujuannya kan mau belanja di Giant karena dia jualan juga. Jadi murah di Giant, dia borong sedikit-sedikit, naik sepeda, dia keliling-keliling rumah ke rumah Bapak Ibu. Ya dia punya, adiknya punya hotel di daerah mana, pokoknya dia rajin ke sana jalan-jalan. Ya ketika sudah kondisinya seperti itu, kalau saya kunjungin, saya telepon, dia bilang, aduh Pak, aku pingin ibadah, tapi ya apa, kakinya kan udah kecil, ya udah segede tangan Bapak Ibu, udah lemas. Ya memang kita belum mungkin out dari dunia ini, tapi kondisi kita nggak memungkinkan untuk bisa datang beribadah. Sebabnya cari Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Ibadahlah dengan sungguh-sungguh selama waktu ini masih ada. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saya selalu ingatkan, ya kayaknya celengan yang kita bagi itu nggak bisa 2 kali ya. Dulu kan rencananya celengan dibagi kalau udah penuh, waktu itu bulan berapa kita udah ditentukan ya, dikumpulkan, tapi kenyataannya ya kita juga maklum mungkin karena kondisi ekonomi sekarang ini, ya jadi celengan yang Bapak Ibu udah bawa ke rumah itu mungkin belum penuh gitu ya. Jangan sampai nggak terisi sama sekali Bapak Ibu ya. Ya jadi ya untuk tahun ini 1 kali aja. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah ambil celengan dan mungkin sudah penuh, dikembalikan aja supaya kita bisa hitung berapa hasil celengan yang Bapak Ibu sudah kumpulkan. Ya jadi yang belum penuh ya dipenuhin aja ya. Kita memberi untuk Tuhan itu nggak akan rugi Bapak Ibu. Nggak ada ceritanya karena dia berkorban untuk pekerjaan Tuhan terus miskin dan bangkrut, nggak ada Bapak Ibu. Tapi semakin kita memberi apalagi untuk pekerjaan Tuhan, firman Tuhan katakan, maka kita akan semakin menerima dengan banyak. Ya. Memberi untuk Tuhan itu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah mau berhutang bagi kita. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah celengannya udah penuh, coba diperiksa, mungkin nanti pulang dari gereja minggu depan bisa dikembalikan. Jadi awal tahun Januari tahun depan kita bisa bagi celengan yang baru lagi. Amin Bapak Ibu. Amin. Aminnya lemes gitu ya. Karena udah berbicara hak uang gitu ya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Sadarilah kalau kita belum pernah menabur, jangan bermimpi untuk menuai. Menabur dulu, baru kita akan menuai seperti Ishak itu ya, 100 kali lipat. Karena apa? Dia menabur pada masa-masa sukar, pada masa-masa panceklik, kelaparan yang hebat waktu itu, tapi dia berani menabur benih, menabur dan menabur tanpa ada keraguan-raguan di dalamnya, sehingga dia diberkati Tuhan, dia panen raya dan mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ya, intinya melangkah dulu. Nanti Tuhan sendiri yang buka jalan untuk selanjutnya di depan kita. Ya, kita akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita naikkan pujian tadi lagi, ku cari wajah-Mu. Kita akan temukan kasihnya Tuhan. Ketika kita berseru kepada Dia, Dia yang akan mendengarkan doa kita.
dari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau Tuhan, Tuhan yang jauh dariku. Panggil namanya, panggil namamu, ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami membutuhkan Yesus. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Itu sebabnya kami mau terus mencari Tuhan, memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kami manusia rapuh. Situasi dan kondisi keadaan bisa membuat kami berubah setia kepada Tuhan. Kami menjadi sombong. Kami menjadi lupa akan pencipta kami, lupa diri. Itu sebabnya kami mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya ketika kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami memiliki komunikasi persekutuan yang intim dengan Engkau. Maka sebagaimana Yesus yang memiliki kerendahan hati, maka kami juga yang mencari Tuhan akan memiliki sifat yang luar biasa itu. Kami juga akan rendah hati. Karena tidak ada yang kami bisa sombongkan, tidak perlu kami sombong. Karena hidup kami manusia hanya seperti rumput. Segala kemuliaan kami hanya seperti bunga rumput. Hidup kami manusia hanya seperti uap yang sebentar saja ada dan setelah itu lenyap, tidak berbekas. Itu sebabnya kami mau rendahkan hati kami, rendahkan diri kami serendah-rendahnya di hadapan Allah Sang Pencipta kami, di hadapan Raja di atas segala raja. Karena segala kemampuan, segala hikmat, kepintaran, kelebihan, itu semuanya berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan ambil, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebabnya kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, kami menikmati hadirat Tuhan. Kami mengalami sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa di dalam Engkau. Lewat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami kembali, supaya kami sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada ini bukan untuk hura-hura, bukan untuk hanya kenikmatan daging kami,
tapi kami mau merendahkan diri kami, berlutut, memberikan waktu-waktu yang khusus, waktu-waktu yang khusyuk bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam persekutuan kami, dalam pujian penyembahan kami, di dalam persekutuan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu Bapak Yosua yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan, sebagai pengajar Tuhan tetap tambah-tambahkan hikmat, akal budi, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Berkati di dalam keluarga, Tuhan yang tahu apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan keluarga hamba-Mu ini. Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup mengabulkan doa-doa mereka yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang lain, sebagai penerima tamu, kolektan, multimedia, song leader, singer, dan pemain musik, Tuhan pakai dan urapi semua hamba-hamba-Mu ini. Kami mau lebih lagi memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberikan terlebih dahulu bagi kami yang terbaik, yaitu hidup-Mu, yaitu nyawa dan darah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, Tuhan yang tahu segala beban, masalah di dalam rumah tangga, masalah dalam ekonomi, masalah dalam pekerjaan, kami berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Tepat pada waktunya Tuhan yang menyatakan pertolongan-Mu dan berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Berikan kami tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, iman yang teguh, berpengharapan sepenuhnya kepada Yesus Tuhan. Perlindungan-Mu, naungan-Mu selalu ada bagi kami, keluar masuk kami. Tuhan yang jaga mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati usaha, pekerjaan, mata pencaharian, studi anak-anak kami. Tuhan buat kami menjadi berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Kami diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami tetap berdoa dan menyerahkan pekerjaan Tuhan GPP Siloam Pondok Chandra. Tuhan yang memulai, kami percaya Tuhan juga yang akan melanjutkannya. Tuhan juga akan memperlengkapi kami hamba-hamba-Mu. Berikan kami dalam kesatuan roh semua sidang jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, sampai yang lanjut usia, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Semua kami tetap sehati sepikir, bersama-sama maju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Rencana kami Natal yang akan kami adakan tanggal 12 di tempat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang mencukupi segala biaya yang kami butuhkan. Tuhan yang tolong supaya aman dan COVID ini juga terus semakin melandai, bahkan sampai lenyap, sehingga kami bisa merayakan Natal tahun ini dengan sukacita, tanpa ada batasan-batasan, tanpa ada ketakutan lagi. Semua kami bisa menikmati Natal tahun ini dalam kebahagiaan dan di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Tuhan yang mencurahkan damai sejahtera buat bangsa kami. Tuhan yang memakai setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari pusat sampai ke daerah, terutama Bapak Jokowi sebagai presiden kami. Limpahkan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan untuk terus memimpin dan menjalankan roda pemerintahan yang ada, membawa bangsa ini ke depannya semakin baik dan semakin mengalami pemulihan di dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang-bidang yang lain. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah raya kedua nanti sore jam 4. Tuhan kiranya mengingatkan Roh Kudus menjamah anak-anak Tuhan yang belum beribadah pagi hari ini, supaya mereka memberikan waktunya, menyediakan waktunya untuk datang beribadah. Tuhan terus mengurapi hamba-hamba Tuhan yang melayani di ibadah raya kedua nanti sore. Terpujilah nama-Mu. Kami akan pulang dan meninggalkan tempat ini. Kami tak mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan, sampai kami tiba di rumah kami dengan selamat, berkumpul dengan keluarga kami di dalam sukacita dan di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua.
Haleluya. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.